Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Makalah ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902150119. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berisikan tentang aplikasi komputer dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran aplikasi komputer. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dengan sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik membangun diharap demi kesempurnaan makalah. Bekasi, 31 Oktober 2022. Daftar isi, ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang aplikasi komputer, tujuan penulis, bab 2 pembahasan yaitu pengoperasian dasar Microsoft Office Word, kedua, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Ketiga, pengelolaan grafik, table, save, diagram, clipart, dan gambar. Yang keempat, pengelolaan animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Yang terakhir, membuat surat otomatis dengan mail merge. Bab ketiga, penutup, yaitu kesimpulan saran-saran dan daftar pustaka. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, komputer merupakan salah satu cara atau sarana yang dapat membantu dalam sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut akan mempunyai nilai lebih daripada sebuah sistem yang diolah secara manual. Juga akan menghasilkan suatu sistem informasi yang efisien dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Komputer memiliki keunggulan yang nyata untuk mempercepat pengelolaan data dalam jumlah yang lebih besar melalui sistem pengolahan data. Sistem informasi pengelolaan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dipergunakan untuk tujuan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, melihat kembali dan juga untuk menyalurkan informasi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sistem pengelolaan data merupakan sistem yang menggunakan media komputer sebagai alat untuk menghasilkan sebuah yang lebih baik sehingga dapat memberi manfaat kemudahan bagi pemakainya. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman dan lajunya kebutuhan. Terlebih lagi pada sistem pengelolaan data yang diperlakukan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Juga memberi dukungan dan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen serta mengambil keputusan. Kebutuhan dan informasi menjadi hal yang penting dalam perkembangan zaman. Kondisi seperti ini menuntut sebuah perkembangan dua teknologi informasi untuk semakin canggih menghasilkan sebuah informasi yang unggul, efektif, efisien, dan akurat. Tujuan penulisan yaitu mengetahui bagaimana cara pengoperasian pada dasar Microsoft Office Word, untuk mengetahui bagaimana cara pengoperasian pada dasar Microsoft PowerPoint, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan grafik, table, save, clipart, diagram, dan gambar, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan animasi, sound, dan movies interaktif, untuk mengetahui bagaimana cara membuat surat otomatis dengan mail merge. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengoperasian dasar Microsoft Office Word. A. Membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, klik menu Office button New sehingga muncul jendela text pane yang menampilkan bagian New dokumen. Yang kedua, setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen. Dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Dan klik Fit. Yang ketiga, di dalam menu Insert juga terdapat tombol black page. Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properties terlebih dahulu. Pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaruhan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu Page Layout, Page Tab, sehingga muncul kotak dialog Page Tab. Lihat gambar di bawah. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian, yaitu margin, paper, dan layout. Seperti yang ada di gambar ini. Keterangannya, margin untuk menentukan batas atas, top atau top, kiri, left, kanan, right, and bawah button, dokumen, dan juga orientasi kertas. Gambar 6 menunjukkan margin halaman, paper size untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsi pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilainya secara langsung dan kotak width and height. Secara default, satuan yang digunakan pada ruler maupun margin adalah inci. Untuk mengubahnya ke sentimeter, klik menu Tools Option sehingga muncul kotak dialog option gambar di bawah. Pilih tab General pada bagian Measurement Unit. Gantilah satuan ke sentimeter. B. Menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen, baru secara default nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu File, Save, atau File, Save As sehingga muncul kotak dialog Save As berikut. 2. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan yang pertama, Save In. Tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan, file name, ketik nama untuk identitas dokumen, Save As tipe dokumen, gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button untuk dan Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button Save As sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila menyimpan dokumen, nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di folder, maka kontak konfirmasi akan muncul. Replace a setting file, menimpa file yang sudah ada dengan dokumen baru. Save change with a different name, menyimpan dokumen baru dan dengan nama lain. Merging in a setting file, menggabungkan perubahan yang dilakukan ke dalam file yang sudah ada. Menutup dokumen. C. Menutup dokumen setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpan. Ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button, close, klik tombol close window yang terdapat di dalam toolbar. D. Menutup dokumen setelah selesai pengeditan dokumen, memastikan sudah menyimpan. Ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button, close, klik tombol close window yang terdapat di dalam toolbar. D. Membuka dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut. Klik menu Office, button Open, klik tombol Open yang terdapat di dalam toolbar, kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file-file dokumen tertata rapi, hendaknya file disimpan di dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu saat kita hendak membuka file yang telah tersimpan. Untuk membuat folder, lihat kotak dialog gambar. Bedanya hanya klik kanan pada mouse lalu pilih New Folder. Pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template. Slide yang sanggup kita buat dengan software ini
Anda sanggup memilihnya di ribbon, hidangan, atau toolbar New Slide. Klik anak panah di bawah, kemudian klik slide yang Anda inginkan. Cara pengoperasian Microsoft PowerPoint dimulai dari biasanya pertama kita berada pada gambar kerja PowerPoint yang sudah tersedia, yaitu satu slide judul. Maka kita eksklusif edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertuliskan click to end title, sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bawah dengan klik to end subtitle. Kemudian sehabis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide content yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi New Slide, menyerupai title dan content, to content, content with caption dan sebagainya yang Anda perlukan. Menambahkan objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, teks, dan sejenisnya. Caranya, pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian Anda. Kemudian, klik pada objek yang ingin Anda masukkan, menyerupai contohnya ingin menambahkan objek gambar. Berarti klik pada gambar, kemudian cari di rektori komputer Anda seperti yang digambar ini, yang Anda akan masukkan, kemudian klik open. Selain gambar, Anda juga sanggup memasukkan objek lain menyerupai video, table, clip art, dan lainnya sebagai. Sebenarnya cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara pengoperasian PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. 2. Memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Cara klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangan desain, dan kemudian pilih salah satu tema berdasarkan yang Anda menarik. Tampilkan slide Anda yang menjadi lebih menarik menyerupai seperti di gambar ini. Sampai di sini sudah pahamkah langkah-langkah atau step demi step cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint? Sebenarnya tidak sulit, hanya terkadang Anda yang menggunakannya sedikit kebingungan, alasannya ya terasa asing. Yang ketiga, menerapkan animasi pada teks dan slide. Setelah kita menentukan tema, semoga lebih menarik, kini kita akan menambahkan animasi pada teks dan slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya, klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu, animation, kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara klik salah satu jenis animasi tersebut. Seperti yang digambar ini, Anda akan melihat tanda berupa kotak kecil berisi angka yang ada pada sudut sebelah kiri atas, goresan pena yang menunjukkan terdapat animasi yang sudah diaplikasikan pada teks tersebut. Kemudian Anda sanggup menambahkan animasi pada semua teks, juga gambar dan model-model yang berbeda sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya, menentukan animasi atau slide disebut transisi. Caranya sama menyerupai saat Anda menambahkan animasi pada teks. Klik pada slide yang akan Anda setting transisinya, kemudian klik pada tab hidangan transition, kemudian pilih salah satu sesuai dengan impian Anda. Anda juga eksklusif sanggup melihat jadi real time. Secara garis besar dan umum, cara memakai Microsoft PowerPoint 2020 untuk menciptakan sebuah presentasi, langkah-langkahnya menyerupai yang sudah kita bahas bersama. Namun untuk detail bagaimana menentukan jenis tema, menciptakan tema sendiri, memperlihatkan link eksternal dan sebagainya, sanggup Anda pelajari sendiri. Setelah Anda kesimpulan, menciptakan dan mengatur semua slide, ini kita sanggup mencoba sebelum ada save atau lebih kondusif save terlebih dahulu untuk melihat dan mencoba presentasi yang kita buat. Klik select show pada tab menu, kemudian pilih from beginning untuk memulai dari awal.
Pengelolaan grafik table, shape, diagram, clipart, dan gambar. Pertama, menyisipkan dan memodifikasi table pada slide. Menambah table dan dalam presentasi. Di bawah ini ada langkah-langkah dalam menambahkan table pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file presentasi misalnya Pak, lalu klik icon pada menu home, pilih new slide, pilih blank, lalu klik tab pada menu insert, pilih table, lalu insert table. Menu insert table, lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number of column 3, number of row 9, lalu klik OK. Kotak dialog insert table, lalu pada table yang muncul kalian isikan seperti yang digambar, kemudian pilih baris pertama pada table, kemudian klik tab menu layout, pilih merge cells. Lalu ketikkan table distribusi perawatan anggrek, lalu pilih pada icon size 28, klik pada icon paragraf alignment center. Paragraf alignment pada table mengatur format table dalam presentasi. Kalian aktifkan pada table distribusi perawatan anggrek, lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih tab style, lalu pilih jenisnya. Lalu kalian perhatikan perubahan pada style table dan kalian bisa mencoba dengan tampilan yang lain sesuai dengan keinginan. Menyisipkan modifikasi grafik pada slide. Di bawah ini langkah-langkah dan menambahkan grafik pada presentasi PowerPoint, yaitu kalian klik tab menu home, kalian pilih new slide, lalu pilih blank. Insert slide baru sehingga akan muncul slide baru, klik pada tab menu insert, pilih insert card, lalu pada tampilan insert card kalian pilih kolom atau dan kemudian klik OK. Lalu ketikkan data sebagai berikut. Contoh isi datanya itu, setelah kalian selesai, klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows dan kalian lihat hasil di bawah. Nah, tampilan hasil cardnya seperti ini. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya, lalu klik pada tab menu layout, pilih chart title, lalu pilih above chart dan ketik grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian kalian klik pada icon menu axis titles, pilih primary horizontal, axis title, lalu pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan. Kalian bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan misi tingkat perawatan. Menambahkan label vertical axis dan horizontal axis. Pengelolaan animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Menyisipkan modifikasi gambar, save pada slide. Menambah gambar pada slide presentasi. Adapun langkah-langkahnya dapat menambah gambar dalam slide presentasi, yaitu pertama kalian aktifkan slide 1, lalu ganti like menjadi to content, lalu letakkan kursor kalian pada text box yang kosong, lalu klik tab menu insert, lalu pilih picture dan kalian pilih gambar yang ada pada folder sample picture, kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert. Menyisipkan gambar, lalu kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan, klik pada tab menu format, pilih picture, style, lalu pilih round rectangle, pilih future style, menambah clip art dalam slide presentasi. Di bawah ini ada langkah-langkah untuk menambahkan clip art pada slide presentasi sebagai berikut. Kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layout menjadi compression, mengubah layout slide, lalu kalian letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong, kemudian klik pada tab menu insert, pilih clip art, dan pada tampilan yang muncul kalian klik go dan klik 2 kali pada gambar menara dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Menyisipkan clip art. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik pada tab menu format, pilih future save,
lalu pilih Flowchart Standard Data. Mengaktifkan gambar sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kalian aktifkan kembali pada gambar flipchart dan klik pada menu Future Effects, pilih Present 10 dan kalian pilih perubahan pada gambar. Menambahkan efek pada gambar, lalu kalian save hasil kerja kalian. Menambahkan save pada slide presentasi, di bawah ini langkah-langkahnya menambahkan save, yaitu kalian tambahkan salah satu slide kosong, lalu kemudian klik pada tab menu Insert, pilih Save, lalu pilih Flowchart Multi Dokumen, menyiapkan save, lalu kalian bisa menambahkan dengan save lainnya, dan kalian bisa memberikan efek pada save-nya. Sebagai contoh, dilihat pada gambar ini. Nah, menambah efek pada save, setelah selesai, kalian bisa menyimpan lembar kerja kalian. Menyiapkan dan memodifikasi diagram pada slide. Menambahkan diagram dalam presentasi, adapun langkah-langkahnya, kalian klik icon pada menu Home, lalu pilih New Slide, lalu Blank, kemudian klik pada tab menu Insert, lalu pilih Smart Art. Lalu pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada lalu Basic Radial, kemudian klik OK. Pilih jenis Smart Art, lalu kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya, dan klik pada tab menu Design, pilih Add Frame Before, dan lihat hasilnya. Lalu kalian coba untuk menambahkan 2 shape lagi, kalian ketik isi dari diagramnya, sehingga hasilnya seperti ini. Menambahkan shape, mengatur format diagram presentasi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian klik pada tab menu Design, lalu klik pada tombol More Smart Style, mengatur Smart Style, membuat surat otomatis dengan email Merge. Ilustrasinya yang pertama yaitu membuka Microsoft Word. Klik menu Mailings, pilih opsi menu Smart Merge, pilih format dokumen yang ingin dibuat, seperti surat atau email. Selanjutnya buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih. Yang kelima, jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu Mailing dan klik opsi menu Select Region untuk memilih menerima dokumen utama. Yang keenam, selanjutnya jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerimaan dokumen utama, maka penggunaan cukup mengklik opsi Use and Setting List. Lalu pilih file sumber data, klik Open, penggunaan akan melihat dialog box Open Workbook, pilih file sumber data yang digunakan, dan klik OK. Setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama, pilih sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Arahkan kursor di tempat yang sesuai dengan isi data, kemudian klik opsi menu Insert Merge File dan pilih objek yang sesuai dengan file sumber data yang diinginkan. Jika sudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi Preview Result. Jika hasil dokumen utama telah sesuai, penggunaan bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu Mail Links, lalu pilih opsi Finish dan Merge. Setelahnya, penggunaan akan melihat 3 opsi menu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu Edit Individual Dokumen untuk menyimpan file sesuai dengan file sumber data dalam bentuk dokumen Microsoft Word baru, Print Documents untuk mencetak dokumen sesuai dengan tampilan Microsoft Word tanpa menyimpan dokumen tersebut terlebih dahulu, Save Email Message untuk mengirimkan file dengan format email. Pengguna harus memilih salah satu opsi dari ketiga menu di atas sesuai dengan kebutuhan, dan email merge selesai dilakukan. Cara di atas merupakan langkah yang bisa diikuti untuk membuat email merge di Microsoft Word. Dengan email merge, penggunaan dapat membuat sebuah dokumen dalam bentuk surat, label, amplop, ataupun tag nama dengan mudah. Seperti Jeffrey Brasco, seperti itu contohnya. Untuk bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak software program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman
berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari membuat aplikasi. Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual learning. Pemakaian komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan atau komputer network atau internet saat ini telah memungkinkan pemakaiannya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan, informasi yang diinginkan, berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat langsung dengan tersedianya medium komputer. Kemudian saran, saya menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan penyusunan makalah selanjutnya, dan saya berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan pendengarnya. Terima kasih. Sekian untuk presentasi saya.